Halo, perkenalkan nama saya Ambor Susitorus. Saya dari PT Bina Pertiwi. Terima kasih kepada semua customer yang telah memilih Kubota DC70 sebagai solusi Anda. Berikutnya, saya akan memperkenalkan komponen utama beserta dengan fitur-fitur dari Kubota DC70. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber tenaga utamanya, yaitu engine. Engine terletak di bawah tempat duduk operator. Engine yang digunakan adalah V2403, yang mana engine ini terdiri dari 4 silinder dengan kapasitas seluruh silindernya adalah 2400 cc, dilengkapi dengan turbocharge dan juga berdaya 70 tenaga kuda. Berikutnya, saya akan menjelaskan Reaper. Reaper berfungsi untuk memotong dan mengumpul batang padi. Reaper terdiri atas beberapa komponen, yaitu reel yang berfungsi untuk mengait batang padi, lalu pisau yang berfungsi untuk memotong batang padi, lalu auger drum yang berfungsi untuk mengumpul, lalu mengangkut batang padi tersebut ke feeder conveyor. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian thresher. Bagian thresher ini berfungsi untuk memisahkan padi dengan batangnya. Pada bagian thresher ini terdapat beberapa subkomponen. Yang pertama, perontok yang memisahkan antara padi dengan jerami. Berikutnya adalah ayakan yang berfungsi untuk mengayak antara padi dengan jerami. Lalu terdapat juga winnower yang berfungsi untuk meniupkan angin sehingga terjadi pemisahan lagi antara padi dengan jerami. Dan yang terakhir adalah auger vertikal dan auger horizontal yang berfungsi untuk mengangkut padi yang telah diolah oleh thresher ke bagian hopper untuk dituang selanjutnya ke dalam karung. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian pembuang jerami. Bagian pembuang jerami terdapat pada bagian belakang unit. Bagian pembuang jerami juga terdiri dari 2 komponen, yaitu berupa flap yang berwarna transparan dan juga berwarna hitam. Flap ini berfungsi untuk mengarahkan jerami sekaligus untuk melindungi tangki bahan bakar dari kotoran maupun jerami. Pada bagian belakang ini juga terdapat fuel filter untuk menyaring bahan bakar dari tangki bahan bakar yang menuju ke engine. Berikutnya juga dilengkapi water separator sebagai pemisah antara bahan bakar dengan air. Dan juga dilengkapi electric fuel pump yang berfungsi untuk memompakan bahan bakar dari tangki yang menuju ke sistem sekaligus untuk membuang udara apabila terdapat pada bahan bakar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hopper. Hopper berguna untuk menampung padi sementara. Hopper berkapasitas 500 liter. Selain itu, terdapat juga subkomponen dari hopper, sandaran helper, lalu kanopi untuk mengurangi terik panas matahari kepada helper.
Berikutnya, tempat dudukan karung. Lalu, katup buka tutup hopper. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian gerak. Bagian gerak berfungsi untuk menjalankan maju dan mundur. Pada bagian gerak ini terdiri dari beberapa komponen. Ada rubber crawler, roller atas, roller bawah, sprocket, idler, dan juga alat penyetel ketegangan rubber crawler. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian pengoperasian. Bagian pengoperasian ini terdiri dari beberapa tuas dan pedal. Yang pertama, tuas reel yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan reel. Yang berikut, tuas ripper yang dikombinasikan dengan tuas arah gerak. Yang berikutnya lagi, kunci kontak. Berikutnya adalah panel monitor. Berikutnya adalah tombol klakson yang dikombinasikan dengan tuas lampu kerja dengan tuas lampu sen. Berikutnya adalah tuas pemindah arah gerak. Di samping tuas pemindah arah gerak atau tuas maju mundur, terdapat tuas pemindahan tingkat kecepatan. Tuas pemindah tingkat kecepatan ini terdiri atas 3 tingkat kecepatan, yaitu low, high, dan middle. Berikutnya, terdapat juga tuas akselerator yang berfungsi untuk mengatur putaran RPM engine. Di belakang dari tuas akselerator terdapat tuas coupling tracer dan juga tuas coupling ripper. Dan yang terakhir adalah tuas pembalik putaran ripper yang berfungsi untuk mengeluarkan sampah yang akan menghalangi putaran ripper. Saya akan starting engine. Namun, sebelum starting engine, saya terlebih dahulu akan menyalakan bunyi klakson sebanyak 2 kali. Hal ini berguna untuk mengingatkan kepada sekitar bahwasanya saya hendak menstarting engine dari unit ini. Saat engine running, biarkan idle selama 5 menit. Saat idle 5 menit, operator turun dari bagian pengoperasian, lalu melakukan pengecekan kembali secara menyeluruh. Pastikan tidak ada kebocoran air, oil, dan juga pastikan warna gas buang dalam warna transparan. Lalu berikutnya, lakukan gerakan unit naik turun ripper, tracer, dan juga maju mundur sejauh 10 meter untuk memastikan bahwa performa dari unit kita dalam kondisi prima. Tentunya, untuk mencapai hasil optimal beserta dengan umur komponen yang panjang, Kubota RC70 membutuhkan pengoperasian yang benar, perawatan harian, beserta dengan perawatan berkala. Setiap pembelian unit, kami menyertakan 1 buku panduan operator mengenai Kubota Combine model DC70. Pada buku ini, terdapat hal yang sangat penting, yaitu item pemeriksaan harian atau P2H, yang mana item ini wajib dilakukan oleh siapa saja yang akan mengoperasikan
kendaraan setiap harinya. Adapun item-itemnya adalah yang pertama, periksa apakah ada penyok atau perubahan bentuk dari komponen. Yang kedua, periksa apakah ada baut dan mur yang longgar atau hilang. Yang ketiga, apakah ada kebocoran air atau oil. Yang keempat, periksa apakah ada buangan batang padi yang mengumpul. Yang kelima, periksa label keselamatan, apakah ada rusak atau terkelupas. Nah, dilanjutkan ke item berikutnya, yaitu bahan bakar. Pastikan bahan bakar cukup dan juga periksa indikator bahan bakar. Yang berikutnya adalah bagian mata pisau pemotong. Pada mata pisau pemotong ini, periksa apakah ada kerusakan pada mata pisau pemotong. Yang berikut adalah roller. Periksa apakah ada kelonggaran atau kerusakan. Berikutnya lagi adalah jaring penyaring debu. Periksa apakah terjadi penyumbatan. Berikutnya adalah reflektor. Periksa apakah ada kotoran atau kerusakan pada reflektor tersebut. Berikutnya adalah memeriksa komponen terkait, yaitu concave gigi tracer. Periksa apakah ada keausan berlebih atau kerusakan parah. Atau periksa tingkat keausannya. Yang berikut adalah poros penggerak conveyor. Pada bagian feeder conveyor, periksa apakah ada batang padi yang membelit poros tersebut. Berikutnya adalah oli mesin. Lihat apakah tinggi oli sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu di antara batas atas dan batas bawah. Berikutnya adalah separator air atau pemisah antara air dan bahan bakar. Yang diperiksa di sini adalah di bagian mangkuk penampung solar. Jika batas air telah sampai kepada garis putih, maka lakukan tindakan pembersihan. Yang berikutnya lagi adalah cairan pendingin radiator. Periksa ketinggian cairan pendingin air radiator sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu di antara batas atas atau full dan batas bawah atau low. Berikutnya lagi, periksa sirip radiator dan sirip pendingin oli. Periksa pada sirip-sirip tersebut apakah ada penyumbatan dan juga apakah sirip atau finnya ada perubahan bentuk. Berikutnya adalah pembersihan awal udara atau pre-cleaner. Periksa apakah ada debu-debu yang mengumpul di pre-cleaner tersebut. Berikutnya lagi, sabuk penggerak kipas atau fan belt. Periksa belt tersebut apakah longgar dan juga apakah belt tersebut masih sesuai dengan standar. Berikutnya, periksa selang dan pipa. Periksa apakah ada kebocoran air, oil, atau cairan lainnya dari selang dan pipa ini. Berikutnya lagi, kabel. Periksa apakah ada konektor yang lepas atau longgar, atau penutup yang rusak dari rangkaian kabel pada unit kita. Berikutnya, saya akan menampilkan beberapa komponen aksesoris yang kami sertakan ketika pengiriman unit ke customer. Seperti yang terlihat di atas meja, terdapat buku panduan operator, juga terdapat buku daftar suku cadang.
Berikutnya juga kami sertakan tool standar berupa kunci soket. Lalu terdapat juga kunci untuk membuka filter. Berikutnya juga terdapat ayakan penyortir bulir padi. Lalu berikutnya juga kami sertakan mata pisau, juga untuk tooth tracer, lengkap dengan bearing dan juga seal untuk roller. Juga kami sertakan pompa gemuk. Lalu kami sertakan juga filter solar untuk bahan bakar, juga filter oli HST, lalu filter oli engine. Lalu kami sertakan juga pelindung pisau. Berikutnya kami sertakan juga yang terdapat dalam dus ini, kelengkapan-kelengkapan untuk ripper. Dan yang terakhir adalah beberapa bel. Setiap pembelian unit baru, PT Bina Pertiwi memberikan layanan gratis 3 kali. Hal ini dilakukan oleh tim maintenance dari PT Bina Pertiwi. Yang pertama, saat 50 jam pertama pengoperasian. Yang kedua, pada 200 jam. Dan yang ketiga, pada 400 jam pemakaian. Apabila customer mempunyai keluhan dan lain sebagainya, silakan menghubungi kontak person atau kontak service yang telah kami sediakan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Kubota DC70. Semoga dengan penjelasan ini dapat meningkatkan kinerja yang optimal beserta hasil yang maksimal untuk seluruh customer. Terima kasih.